Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah video sebagai pengganti ya pertemuan Jumat lalu yang kita kosong karena ada kuliah umum di teknik lingkungan. Sehingga supaya tetap on track, kita ganti dalam bentuk video asinkron aja. Pembahasan kita untuk video yang sekarang atau pembelajaran pada hari ini adalah tentang RAB pekerjaan beton bertulang. Kemarin kita sudah kenali sedikit tentang RAB dan kita coba buat untuk kasus pekerjaan dinding ya yang sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke struktur beton bertulang. Kita akan menghitung RAB-nya. Struktur beton bertulang bisa kita lihat seperti di gambar ini, banyak digunakan di bangunan-bangunan sekitar kita. Rumah, gedung gitu ya. Kemudian untuk teknik lingkungan sendiri yang berkaitan dengan teknik lingkungan bisa jadi kalau kita lihat ada bangunan penampungan air misalkan water torrent gitu kan, dia terbuat dari beton bertulang. Sehingga nantinya dalam menghitung RAB-nya nanti arahnya akan seperti yang akan kita pelajari di hari ini. Ini contohnya misalkan untuk pekerjaan balok ya, yang ini adalah pekerjaan balok, ini adalah untuk pekerjaan pondasi. Keduanya itu melibatkan beton bertulang. Jadi ada betonnya, kemudian nanti ada tulangannya. Kita coba bedah dari balok beton bertulang dulu. Jadi misalkan kita punya balok seperti ini datanya ya. Ukurannya adalah 300 kali 500 mm, kemudian panjangnya 6 meter. Tulangan pokok itu yang warna merah yang memanjang. Totalnya ada 8 D19, di atas 4, di bawah 4. Kemudian tulangan sengkang D10, jarak 100. Sengkangnya ini yang dipasang mengelilingi ini vertikal. Ini jaraknya dari satu ke yang lainnya itu 10 cm atau 100 mm. Jadi sepanjang 6 meter ini jaraknya per 100 mili. Kemudian selimut beton itu adalah cover ini ya. Kalau kita perhatikan di sini ada covernya gitu. Jadi kalau saya perbesar gambarnya, ini baloknya, kemudian tulangannya kan dipasang di tengah sini nih. Nah, ini ada selisih seperti ini. Ini adalah selimut beton. Di sini diambil nilainya sebesar 40 mm. Nah, dalam pekerjaan beton bertulang, khususnya balok, maka nanti yang masuk dalam item pekerjaan di RAB, paling enggak itu ada 3 item ini. Pertama, pembesian. Pembesian itu pemasangan besi tulangan seperti ini. Kemudian ada pengecoran, proses penuangan gitu ya. Tapi sebelum dicor nanti kan dia harus dipasang dulu bekistingnya. Jadi ada pembesian, pemasangan bekisting, dan pengecoran. Ini 3 item ini yang wajib kita hitung di dalam RAB. Nah, contoh ini adalah RAB untuk pemasangan bekisting. Di SNI juga sudah diatur koefisien-koefisiennya seperti ini untuk pekerjaan 1 meter persegi bekisting, artinya yang dihitung dia tuh adalah dalam luasan dari si baloknya. Luasan permukaan ya, luasan permukaan baloknya dihitung nanti berapa meter persegi. Koefisien ini bisa kita dapatkan di SNI, kemudian harga satuan ini tergantung dari pasaran dan juga tergantung dari wilayah-wilayah tertentu. Jogja dengan Kalimantan pasti beda, dengan Papua beda lagi, dengan Sumatera beda lagi. Jadi untuk satuan harga ini mengikuti lokasinya ada di mana dan di mana dia akan dibangun. Kalau koefisien ini sudah ditentukan di dalam SNI. Jadi yang kita pegang di sini adalah yang koefisien ini. Nanti untuk jumlah harga tinggal kita kalikan aja ya. Kemudian untuk pembesian juga seperti itu, koefisien ini bisa kita ambilkan dari SNI untuk yang ini, tapi untuk yang apa namanya, harga ini mengikuti wilayah masing-masing besarannya. Kemudian selanjutnya adalah pekerjaan beton bertulang. Ini juga nanti bisa dilihat di SNI untuk pekerjaan 1 meter kubik beton, nanti perlunya koefisiennya sekian sekian sekian, kemudian harganya sekian sekian sekian. Ya. Kemudian nanti dari ketiganya masing-masing pekerjaan itu nanti akan kita jumlahkan sehingga kita dapatkan biaya total. Oke, ini contoh adalah untuk pekerjaan balok ini, misalkan kita mau hitung ya. Pertama kita ngitung volume pengecoran. Volume pengecoran gampang, tinggal panjang kali lebar atau luas penampang. Luas penampang ini kan B kali H-nya tadi 300 mm kali 500 mm ya. Jadi luasan permukaannya kemudian dikalikan dengan panjangnya, maka kita dapatkan volume BH kali L. Di sini dapatnya 0,9 meter kubik. Kemudian untuk tulangan pokok kita akan menghitung berapa beratnya, total beratnya berapa ya. Pertama kita hitung, ini besinya terbagi menjadi dua, ada besi yang merah ini besi tulangan pokok dan besi yang vertikal besi tulangan sengkang. Nanti kita perlu jumlahkan keduanya. Pertama kita hitung dari yang tulangan pokok dulu ya. Kita ngitung volume besi dulu. Volume besi itu berarti dari, ini kan diketahui tadi
tulangannya adalah 8D19, 8 buah besi diameter 19, panjangnya 6 meter ya. Kemudian berarti nanti rumusnya tinggal kita kalikan panjang total dikalikan dengan berat per meter besi. Apa itu berat per meter besi? Itu kita bisa dapatkan juga dari SNI sebagai berikut. Jadi di SNI itu ada tabel yang mengatur tentang ini. Di sini ada penamaan, di sini ada diameter. Misalkan tadi yang kita pakai adalah D19. Berarti yang ini. Besi diameter 19, maka luasan penampangnya sekian, beratnya per meter itu 2,226. Kalau yang kita lihat di toko besi itu kan dia panjangnya 12 meter. Nah, nanti tinggal dikalikan aja 2,226 dikalikan dengan 12 meter. Ketemunya berapa? Itu berat per 12 meter. Nah, kita perlunya sekarang kita bagi per meter aja. Sehingga untuk dimasukkan ke dalam rumus ini, tinggal kita kalikan 6 kali 8 buah ya, 8 buah besi tulangan pokok panjangnya 6 meter dikalikan dengan berat per meternya, maka kita dapatkan 106,9 kg. Jadi untuk satu balok ini tulangan pokoknya itu 106,9 kg. Kemudian yang berikutnya adalah sengkang atau tulangan yang vertikal. Kita hitung dengan menggunakan rumus keliling persegi ya, keliling persegi. 2 kali 0,5 dikurangi 0,08. 0,008 itu adalah setelah dikurangi dengan selimut beton. Tadi kan kita punya selimut beton ya. Sebagai berikut. Nah, sehingga kalau di sini sampai ke sini itu 500, tapi kan dia dikurangi dengan 40 atas dan 40 bawah. Demikian juga yang lebar ke arah samping, ini kan seharusnya adalah 300, tapi dia nanti dikurangi dengan selimut di kiri dan selimut di kanan. Kurangi 40, kurangi 40 di kiri dan di kanan. Sehingga kita dapatnya nanti sekian ya. Di sini kelilingnya untuk satu, oh ya ditambah dengan ini 2 kali 0,1 ini adalah panjang kait. Kaitnya ada 2 ya. Kita asumsikan panjang kaitnya ini 10 cm. Jadi ada 2 kali 0,1 meter. Jadi untuk satu sengkang itu kelilingnya adalah 1,48 meter. Kemudian untuk menghitung jumlah dalam satu balok ini yang panjangnya 6 meter, kita perlu jumlahnya. Kita perlu tahu jumlahnya. Rumusnya adalah L per S ditambah dengan 1. Jadi L adalah panjangnya 6 meter, dibagi dengan S-nya itu adalah jarak antar sengkang ini, ditambah dengan 1. Jadi totalnya ada 61. Kemudian setelah ini kita ketahui, maka tinggal kita hitung volume besinya dalam berapa kilogram. Keliling sengkang ini 1,48 dikali jumlahnya ada 60 dikalikan dengan panjang berat persatuan panjangnya. Besi D10 kita lihat lagi ke tulangan ke tabel ini. Untuk tulangan diameter 10 berat nominalnya adalah 0,61 per meter, 0,1617 kg per meter. Sehingga kita dapatkan volumenya untuk satu balok ini keseluruhan berat sengkangnya adalah 54 kg. Nanti tinggal dijumlah aja dari besi yang pokok sama utama tadi. Besi pokok sama sengkang, sorry. Kemudian selanjutnya adalah menghitung bekisting. Kita menghitung bekisting berarti kita menghitung luasan permukaannya tanpa tutup atas. Jadi kan bekisting itu kan dipasangnya cuma di sekeliling begini ya. Nah, ini tanpa tutup atas. Tutup atasnya enggak, karena kan kita akan ngecornya dari sini. Kalau ini ditutup nggak bisa dicor dong ya. Jadi yang dihitung adalah yang sisi samping. Sorry, ini sisi samping dan sisi bawah. Sehingga untuk menghitung kelilingnya adalah 2 kali 0,5, 2 kali kanan kiri ditambah dengan 0,3 yang bawah. Kalikan dengan 6 meter. Sehingga kita dapatkan luasan permukaan bekistingnya adalah 7,8 meter persegi. Setelah kita dapat semua, tinggal kita susun di dalam sini. Volumenya kita sudah dapat, tadi pembesiannya total untuk tulangan pokok dan sengkang. Setelah dijumlah ketemunya 161 kg. Kemudian, ini sorry ya, kilogram di sini ya. Kebalik ini. Ini yang kilogram, ini meter persegi. Kemudian yang pengecoran itu kita dapat tadi 0,9 meter kubik. Kemudian kita tinggal kalikan dengan harganya. Ini tadi yang harganya ini kita dapatkan dari tabel sebelumnya tadi yang sudah kita hitung ya. Dari koefisien dikalikan dengan harga satuan. Sehingga kita dapetin total biayanya untuk pekerjaan satu balok ukuran 300 x 500 mili dengan panjang 600 cm itu adalah 4.600.000 sekian. Ya.
terbagi menjadi pekerjaan pembesian, bekisting, dan pengecoran. Oke, selanjutnya contoh struktur yang kedua yang akan kita hitung adalah pondasi telapak. Jadi kan suatu bangunan dia juga punya pondasi. Nah, kalau kita mau ngitung biaya pondasinya perlu berapa juta atau berapa ratus ribu, kita bisa bedah seperti ini. Pertama, misalkan kita punya pondasinya sebagai berikut. Ukurannya adalah 1 kali 1 meter. Lebarnya 1 meter, panjangnya 1 meter persegi ya. Kedalamannya 1,15. Jadi dihitung dari muka tanah sampai ke tanah dasarnya itu 1,15 meter. Kemudian tulangan di sisi bawah itu P16 150 yang ini. Yang tulangan sisi bawah ini ya. Baik yang bulat-bulat ini maupun yang ini. Kemudian yang tulangan sisi atas P12 per jarak 200. Jadi dia dibedakan antara tulangan atas sama tulangan bawah. Oke. Selimut betonnya untuk pondasi diambil lebih besar daripada struktur atas, jadi diambilnya 50 mili. Kalau struktur atas tadi 40 mili, kalau yang struktur bawah diambil 50 mili. Bahkan sampai 75 mili biasanya. Oke. Kemudian kita uraikan pekerjaan apa aja yang harus dimasukkan dalam RAB. Kalau kita lihat urutan pekerjaan pondasi, pertama kan dia digali dulu, sehingga ada item galian. Kemudian setelah itu ada item pembesian. Setelah item pembesian ada item pengecoran. Jadi paling nggak ada 3 ini. Bekistingnya perlu dipasang nggak Pak? Biasanya untuk pondasi nggak pakai bekisting ya. Bekistingnya ya langsung tanah sekitarnya ini aja yang jadi bekisting. Jadi nggak perlu ada biaya bekisting, nggak perlu ada biaya bongkar bekisting. Tapi dalam kasus tertentu ada yang perlu pakai bekisting. Nah, dalam kasus ini kita nggak usah pakai yang itu, kita pakai yang paling simple aja. Jadi cuma digali, dipasang besinya, kemudian dicor. Ya. Nah, kita cari dulu analisis harga satuannya seperti ini. Untuk pekerjaan galian, ini juga ada di SNI sebagai berikut. Nggak perlu bahan ya, kalau galian kan cuma perlu pekerja doang. Koefisiennya sebagai berikut, bayarannya sebagai berikut. Jadi untuk galian 1 meter kubik itu biayanya sekian, 58.000 sekian. Kemudian untuk pembesian sama seperti yang di atas tadi, untuk pekerjaan per 1 kg besi itu udah masuk item besi tulangan, kawat, tukang, kepala tukang sama mandor dengan koefisien sebagai berikut dan harga sebagai berikut. Total untuk menyelesaikan 1 kg pekerjaan besi itu Rp14.370. Kemudian yang terakhir adalah pengecoran. Pengecoran sama dengan yang di atas tadi. Untuk pekerjaan 1 meter kubik beton, koefisiennya sebagai berikut, harganya sebagai berikut, totalnya Rp840.000. Nah, tinggal kita masukin ke dalam tabel ini analisis harga satuan sudah kita dapatin. Tinggal kita masukin volumenya di sini. Volume ini kita dapatkan dari kita hitung sendiri. Jadi misalkan kita coba hitung pembesiannya berapa kilo nih besinya. Pertama kita bagi, dia kan tulangannya dibagi tadi ya. Yang sisi atas itu pakai diameter 13.200, yang bawah 16.150. Nah, kita hitung yang sisi bawah dulu misalkan. Jadi tulangan sisi bawah itu yang warna merah ini kan kedua arah ya. Jadi ini panjangnya setelah dikurangi dengan selimut kanan kiri jadi 0,9. Kemudian ditambah dengan yang dibengkokin ke atas ini kira-kira 0,2 meter. Karena kan total ini 30 cm, 30 cm tapi dikurangi 50 atas sama 50 bawah. Jadi sisa 20 cm. Jadi kita tulis 0,9 ditambah 0,2 kali 2. Itu panjangnya untuk satu buah. Jumlahnya ada berapa? Dia dipasang per jarak 150. Jadi ini dengan di sebelahnya lagi 150, sebelahnya lagi 150, sebelahnya lagi 150 dan seterusnya. Sehingga kita rumusnya kita tinggal bagi 100 dibagi 1000 dibagi 150. 1000 ini dari 1 meter ya, 1000 mili dibagi 150 mili dikalikan dengan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena dia dipasangnya arah sini dan arah sini. Ya. 1 meter ke kiri dan 1 meter ke atas bawah. Jadi dikalikan dengan 2. Kemudian dikalikan dengan berat per meter besi P16. Tadi kita punya di sini besi diameter 16 itu adalah beratnya 1,578 kg per meter. Masukin sehingga kita dapatkan 28,72 kg untuk besi tulangan yang dipasang di sisi bawah. Kemudian dipasang di sisi atas rumusnya sama seperti tadi. Kita hitung panjangnya ini karena dia nggak ada yang dibengkokin lagi ya, jadi cuma diukur panjangnya ini 0,9,
dikalikan dengan tadi jaraknya dipasang per 200, berarti 1000 dibagi 200 dikalikan 2, pasang kedua arah juga ya. Sehingga kita dapetin nanti dikalikan dengan 0,888, ini juga diambilkan dari tabel sini. Untuk besi diameter 12, berat per meternya adalah sekian. Sehingga setelah kita hitung, kita dapatkan untuk besi yang dipasang di sisi atas ini 7,9 kg totalnya ya. Setelah kita dapat, kita jumlahin nanti, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Kita masukin, maka kita akan dapatkan volumenya sebagai berikut. Untuk galian tadi kan kedalamannya 1,15, kemudian lebar pondasinya 1 meter, panjang pondasinya 1 meter. Kalau dihitung volumenya kan 1 kali 1 kali 1,15. Jadi volumenya 1,15 meter kubik. Untuk pengecoran yang kita hitung adalah cuman ketebalan 30 cm ya. 30 cm, sorry. Salah. Ini. Jadi yang kita hitung adalah 1 meter kali 1 meter ke sana, 1 meter kali 1 meter, kemudian dikalikan dengan 0,3 meter, sehingga volumenya adalah 0,3 meter kubik. Tinggal dikalikan dengan harga satuan, maka kita mendapatkan total biayanya sebagai berikut. Untuk satu pondasi ukuran 1 kali 1 meter, tebal 0,3 meter, kedalaman 1,15 meter, biayanya adalah 847.000 sekian. Ya, itu caranya untuk menghitung volume pekerjaan beton bertulang. Nanti untuk kasus yang lain, kolom atau plat beton gitu ya, caranya juga sama. Kalau plat beton berarti kan dia nanti ada pemasangan bekisting, ada pembesian, ada pengecoran. Jadi paling nggak ada 3 item itu nanti yang masuk dalam pekerjaan plat beton. Kolom juga demikian, kolom ada bekistingnya, ada pembesiannya, ada pengecorannya. Jadi ada 3 item itu. Nanti untuk kasus-kasus yang lain bisa nanti kita kembangkan sesuai dengan konteksnya ya. Oke, itu adalah contoh perhitungan untuk struktur beton bertulang RAB-nya ya, seperti itu. Silakan nanti teman-teman buat catatan dari video ini. Nanti kalau ada catatan yang maksudnya masih ada yang bingung atau masih ada yang pengen ditanyakan, boleh ditanyakan nanti di kelas berikutnya ya, di pertemuan terakhir minggu depan. Oke, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.